Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Para hadirin jamaah kaum muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Al-Istiqamah yang semoga dimuliakan Allah. Alhamdulillah, segala pujian hanya milik Allah Tabaraka wa Ta'ala atas nikmat, rahmat, hidayah dan juga taufiknya dalam kesempatan berbahagia di malam hari ini. Kita dalam keadaan sehat walafiat diberikan kesempatan untuk kita bisa terus menjalankan ibadah qiyam sampai di malam hari ini, dan itu merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat agung di antara sekian banyak karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Di balik karunia itu kita dapatkan karunia duniawi dan karunia agamawi. Dan adanya kita pada malam hari ini di tempat yang mulia ini, itu merupakan karunia agama yang Allah berikan kepada kita semua. Dan para hadirin, tentunya tidak ada nikmat dan karunia yang Allah berikan begitu saja tanpa Allah menuntut untuk disyukurinya. Dan tidaklah cukup seseorang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya dalam bentuk ucapan alhamdulillah, puja-puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi Allah menuntut kita mensyukuri segala bentuk nikmatnya dalam bentuk ketaatan, kepatuhan, menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Itulah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada malam hari ini kita bisa melaksanakan ibadah salat tarawih yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan itu mengampuni dosa-dosa kita semua, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang menjalankan qiyamul lail dengan penuh rasa iman dan kemudian berharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Para hadirin yang semoga dimuliakan Allah, bagaimana seorang mukmin tidak berbahagia dan tidak bersemangat menjalankan hari-harinya rangkaian ibadah di bulan Ramadan. Tidak ada alasan baginya untuk tidak bersemangat. Sebab bulan Ramadan menjadi ajang bagi kita semua untuk kita mengangkat, mendongkrak, mengkerek, ya, derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang mulia Talha bin Ubaidillah. Beliau menceritakan dahulu ada dua orang bersahabat yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengungkapkan keislamannya, menyatakan keislamannya, masuk Islam. Maka salah satu dari keduanya bersemangat menjalankan Islamnya, adapun yang lainnya tidak begitu semangat, biasa-biasa saja. Orang yang pertama tidak disebutkan namanya, katakanlah si A. Si A dengan begitu semangatnya dia menjalankan Islamnya. Di masa-masa setelah dia hijrah dari masa lalunya, kemudian dia mengikuti peperangan dan Allah mentakdirkan dia mati syahid dalam peperangan itu. Lalu kemudian si B, Allah beri kesempatan hidup sampai satu tahun kemudian. Artinya kalau si A meninggal pada tahun, misal ke Ramadan lah, katakan 1442 Hijriah, nah temannya ini meninggal baru tahun kemudian, 1443 Hijriah. Lalu kemudian Talha bin Ubaidillah yang meriwayatkan hadis tersebut bermimpi, ya, terkait dengan dua orang ini. Di dalam mimpinya dia melihat, dia dibawa ke sebuah tempat dan berhenti di depan pintu surga. Talha bin Ubaidillah berhenti di depan pintu surga. Lalu kemudian dari dalam surga keluarlah seseorang mengizinkan masuk. Ternyata yang diizinkan adalah si B, yang wafat 1 tahun kemudian, yang bukan juga mati syahid. Maka masuklah si B ke dalam surga.
Tidak lama kemudian keluar lagi orang dari dalam surga mengizinkan orang si A untuk masuk. Yang dahulu dia mati syahid di medan perang. Yang bersemangat menjalankan keislamannya setelah dia hijrah. Semakin heranlah Talha bin Ubaidillah di dalam mimpinya, karena ini peristiwa dalam mimpi. Ketika Talha hendak masuk ke dalam surga, dilaranglah dia. Kamu belum saatnya. Karena belum mati, Pak. Karena syarat masuk surga mati dulu, Pak, ya. Jadi kalau ada bapak masuk surga mati dulu, nggak boleh. Ya. Dikatakan kepada Talha, kamu belum saatnya masuk. Maka terbangunlah dia dari tidurnya dan dia pun bercerita kepada sahabat-sahabatnya tentang apa yang dia lihat dalam mimpinya. Maka para sahabatnya pun heran, ya karena mereka semua kenal dengan dua pria ini. Ya. Mereka semua kenal dengan dua pria tadi yang meninggal duluan. Maka diceritakan oleh Talha dan mereka terheran-heran. Maka sampailah kisah mimpinya Talha ke telinga Nabi SAW. Maka para sahabat pun menceritakan kepada Nabi apa yang dilihat dalam mimpi Talha bin Ubaidillah. Apa komentar Nabi SAW? Ata'jabuna min hadza? Kata Nabi SAW, apa yang kalian herankan dari kisah itu? Kata Nabi SAW. Ya para sahabat heran, ya Rasulullah, ini kok yang masuk surga duluan, kok yang meninggalnya belakangan? Dan tidak dikenal, ya dia sesemangat orang yang pertama tadi, si A. Maka tentulah kami heran ya Rasulullah. Kata Nabi, di mana anehnya, kata Nabi SAW. Ya. Lalu kemudian Nabi SAW berkata, bukankah si B yang wafat 1 tahun kemudian setelah si A mendapatkan bulan Ramadan? Mulai Nabi SAW menyebutkan, bukankah si B telah mendapatkan bulan Ramadan dan dia menjalankan puasa, menjalankan qiyamul lail, belum amalan-amalan yang lainnya. Dia sujud kepada Allah yang jauh lebih banyak dari si A. Ketika Allah memberikan kesempatan 1 tahun kemudian dia hidup. Ya. Lalu kemudian Nabi SAW menjelaskan hal itu. Para hadirin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis tadi ini mimpi Talhah yang dibenarkan oleh Nabi SAW. Jelas ya mimpi ya bukanlah ya petunjuk atau dalil dalam kita beragama, Pak, ya. Sekali lagi ya, di sini mimpi itu kita ambil pelajaran karena memang telah dibenarkan oleh Nabi SAW. Ya. Dan kita bisa mengambil pelajaran bahwa ya masuknya kita di bulan Ramadan adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lihat bagaimana Allah mengangkat derajat si B yang mana dia telah mendapatkan bulan Ramadan dan dia meningkatkan amalannya di bulan Ramadan. Dan para hadirin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara amalan yang diunggulkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan adalah bersedekah. Selain dari amalan-amalan lain yang beliau utamakan, tapi di antara amalan yang Nabi unggulkan di bulan Ramadan adalah sedekah. Hal demikian nampak dari keterangannya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Apa kata Abdullah bin Abbas? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan, kata Abdullah bin Abbas. Ya. Padahal banyak sekali di tengah para sahabat Nabi SAW para dermawan. Ya. Di sana ada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu yang kita dengar kisahnya mensedekahkan 100% aset harta yang dimilikinya. Namun dengan itu Nabi lebih dermawan dari Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ya. Di situ ada sahabat Abdurrahman bin Auf yang dengan kedermawanannya, ya, yang dengan kekayaannya, Abdurrahman bin Auf memiliki kekayaan yang kalau dikumpulkan seluruh harta sahabat Nabi SAW belumlah menandingi kekayaannya Abdurrahman bin Auf. Ya, akan tetapi itu para hadirin yang semoga dimuliakan Allah, tidaklah satu nikmat kecuali Allah tuntut untuk kita mensyukurinya. Makin besar kenikmatan yang Allah berikan, makin besar pula tuntutannya. Ya. Serius nggak kita mensyukuri nikmat tersebut? Makanya di antara yang menjadikan sedih Abdurrahman bin Auf
Pernah suatu ketika Nabi SAW mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, "Ya Abdurrahman, sesungguhnya engkau di antara orang yang akan perlahan-lahan masuk surganya." Kata Nabi SAW, yang akan perlahan-lahan masuk surganya. Ya. Padahal Pak Abdurrahman bin Auf adalah satu dari 10 orang yang dikabarkan oleh Nabi SAW masuk surga. Abdurrahman bin Auf. Jadi nggak diragukan kesolehannya, Pak. Udah soleh, kaya raya lagi. Tapi apa kata Nabi SAW? Kamu di antara orang yang nanti masuk surganya pelan-pelan. Ya, nggak seperti yang lain, kata Nabi SAW. Dan hal ini membenarkan apa yang Nabi SAW sebutkan dalam hadisnya. Ya, apa kata Nabi SAW? Orang-orang miskin, saleh, itu masuk surga duluan 500 tahun ketimbang orang-orang kaya yang saleh, kata Nabi SAW. Kita tidak berbicara tentang orang kaya yang pelit, sombong, Pak, ya. Pamer terhadap hartanya, enggak. Ini orang kaya yang saleh. Keduluan orang miskin saleh masuk surga itu 500 tahun lamanya. Jadi orang-orang miskin udah menikmati kenikmatan surga 500 tahun, dia masih sibuk nih mempertanggungjawabkan nikmat yang dia terima dari Allah Subhanahu wa taala. Dia masih disibukkan dengan audit. Orang-orang miskin udah 500 tahun dulu masuk ke surga dan menikmati kenikmatan surga, dia masih sibuk menjawab pertanyaan tentang nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan padanya. Nah, begitulah dahulu Nabi katakan kepada Abdurrahman bin Auf, "Wahai Abdurrahman, kamu di antara orang yang nanti masuk surganya pelan-pelan." Sedih dia, nangis dia. Para sahabat Nabi SAW bukan orang yang gila kaya, Pak. Yang kerja, ya berangkat sebelum azan subuh, pulang udah jam 10. Bukan orang yang kayak begitu. Bukan orang yang menghabiskan waktunya untuk mengejar dunia, enggak. Akan tetapi mereka orang-orang yang Allah inginkan menjadi orang kaya. Yang menginginkan mereka kaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada satupun orang yang bisa mencegah jika Allah memberi. Makanya dalam salat kita selalu berdoa setelah salat, Allahumma lamani alima ataita wala mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, enggak ada yang bisa mencegah kalau engkau sudah beri, ya Allah. Enggak ada yang bisa menghalang-halangi jika engkau telah menetapkan si fulan menjadi kaya raya. Enggak ada yang bisa menghalang. Ya. Begitu pula tidak ada yang bisa memberi kalau Allah sudah halangi. Ya. Tidak ada yang bisa memberi kalau Allah sudah halangi. Begitulah keadaan sahabat Abdurrahman bin Auf. Ketika dia begitu sedih dengan pernyataan Nabi SAW, gak lama dia jual tanah, sebidang tanah. Laku seharga 40.000 dinar. 40.000 dinar. Satu dinar itu sekitar 4,25 gram emas murni. Satu dinar itu 4,25 gram. Ya dikalikan saja, Pak. 40.000 kali 4,25. Itu ketemu angka 180.000 gram. Koreksi Pak ya kalau salah. 180.000 gram emas. Jadi kalau dikilokan Pak, berarti dibagi 1.000 Pak ya. 1 kilo kan 1.000 gram. Dibagi 1.000 ketemu angka 180 kilo. Itu kalau dalam emas. Terakhir saya dengar harga 1 gram emas antam itu udah 1 juta nih hari ini. Berapa Pak dikali 1 juta kali 180 kilo emas. 180 miliar Pak. 180 miliar. Itu dia sedekahin begitu aja ke orang-orang miskin. Semuanya. Itulah kedermawanannya Abdurrahman bin Auf. Ada hari ini orang sedekah 180 miliar, Pak. Sekali keluar uang 180 miliar. Tidak terjadi hanya kecuali di tengah-tengah sahabat Nabi SAW. Orang kaya. Dan pernah disebutkan dia pernah membebaskan budak. 3.000 budak. Dan antum tahu berapa harga budak pada zaman itu. Ketika Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu membeli Bilal yang sedang disiksa oleh tuannya. Ditindih batu besar Pak, di tengah padang pasir yang pasirnya aja panas, jangankan udaranya, pasirnya panas.
Ketika Bilal sedang disiksa oleh tuannya, Abu Bakar nggak tega, dibelilah Bilal sama Abu Bakar dan kemudian dibebaskan. Berapa Abu Bakar rogoh koceknya, Pak? Waktu itu Abu Bakar mengeluarkan uang setara hari ini 157 juta untuk membeli seorang budak, Bilal bin Rabah. 157 juta. Abdurrahman bin Auf membebaskan budak 3.000 orang. Katakanlah rata-rata lah 100 jutaan lah, Pak. Nggak usah 150, udah 100 juta lah rata-rata. Berapa, Pak? Kali 3.000? 300 miliar. Sekali ngeluarkan uang 300 miliar. Dan kata Abdullah bin Abbas, Nabi lebih dermawan daripada para sahabatnya Abdurrahman bin Auf. Ya, itulah mengapa kata Nabi SAW, ya engkau yang sudah soleh kayak begitu, kata Nabi, engkau yang nanti masuk surganya pelan-pelan, wahai Abdurrahman. Karena apa? Karena nikmat yang dia dapat dari Allah banyak dan semuanya harus dipertanggungjawabkan. Bukan dengan pertanyaan formalitas, Pak, udah lewat aja. Enggak. Satu persatu ditanya. Ya. Maka tidaklah heran kalau selisih antara orang kaya yang soleh dengan orang miskin 500 tahun lamanya. Ya. Dan 500 tahun betul-betul 500 tahun. Artinya demikianlah kedermawanan Nabi SAW. Dan kata Abdullah bin Abbas, dan kedermawanan Nabi memuncak ketika masuk bulan Ramadan. Di hari biasa beliau dermawan, di bulan Ramadan memuncak kedermawanan Nabi SAW. Apa rahasianya? Ya. Bagaimana sedemikian rupa Nabi SAW dan para sahabatnya dalam hal kedermawanan? Karena memang di bulan Ramadan lah kesempatan seseorang untuk membelanjakan hartanya. Segala sesuatunya Allah lipat gandakan. Menjadi waktu yang paling afdol seseorang untuk berbuat baik. Di antaranya adalah bersedekah. Dan sedekah, kata Nabi SAW, adalah bukti keimanan seseorang. Keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang namanya keimanan itu perlu dibuktikan. Apa pembuktiannya? Pembuktian adalah sedekah. Apalagi dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan mana qasat sadaqatu mimmal. Tidaklah akan berkurang harta seseorang. Al-Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan yang dimaksud tidak berkurang, bukan nggak berkurang fisiknya, Pak, berkuranglah fisiknya. Kita punya uang 100.000, kita sedekahin 50.000. Bertambah atau berkurang, Pak? Ya berkurang, jadi 50.000 uangnya. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan makna qasad sadaqatu mimmal, yang dimaksud tidaklah berkurang harta seseorang. Maksudnya apa? Harta itu jadi berkah, Pak. Beliau menjelaskan harta itu melindungi apa yang dia sedekahkan itu melindungi keseluruhan hartanya. Jadi melindungi yang sekiranya bisa merugikan hartanya. Jadi yang dimaksud bertambah keberkahannya, pahalanya. Artinya pahala yang dia dapatkan itu menutupi kurang dari harta yang karena disedekahkan. Makanya kata Nabi SAW, hakikatnya nggak berkurang harta seseorang. Ini pahalanya lebih gede dari yang dia keluarkan. Kemudian manfaat dari harta yang dia keluarkan itu melindungi keseluruhan hartanya. Maka nggak ada yang berkurang. Berapa banyak orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala lindungi hartanya karena sebab terkadang tanpa dia duga. Allah lindungi hartanya. Apakah dari perampokan, apakah dari kebakaran. Boleh jadi adalah itu buah dari sedekah yang rajin dia keluarkan. Maka terlindungilah harta yang lebih besar dari apa yang dia keluarkan. Disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Nabi SAW orang yang paling dermawan. Dan menjadi lebih dermawan, memuncak kedermawanannya di bulan Ramadan ketika beliau berjumpa dengan malaikat Jibril. Karena di bulan Ramadan Nabi SAW selalu berjumpa dengan Jibril. Wa kana yalqahu fi kulli lailah min Ramadan. Nabi setiap malam berjumpa dengan Jibril dan itu hanya terjadi di bulan Ramadan.
Dan itu hanya terjadi di bulan Ramadan. Fayudarisuhul Quran. Jibril mengajari Al-Quran Nabi SAW. Jadi bahkan Nabi SAW sendiri Pak, tahsin lagi. Jadi kalau sekarang ada orang yang malu untuk duduk di halaqah tahsin, ya berkacalah. Nabi SAW sendiri masih tahsin Pak. Ya. Tapi dengan Jibril Pak, ya itu pun terjadi di bulan Ramadan. Ya. Untuk dikoreksi, ya sekiranya ada bacaan yang berubah atau bacaan yang tidak tepat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Bahkan digambarkan oleh Abdullah ibnu Abbas kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti angin yang berhembus. Kedermawanan seperti angin yang berhembus. Maksudnya apa kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau kalau memberi Pak enggak berpikir. Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya seperti halnya angin yang berhembus dengan cepat. Ya angin kalau udah berhembus, hembus aja udah begitu. Mengalir begitu saja. Itulah gambaran Nabi kalau bersedekah. Enggak pernah beliau berhitung ketika hendak bersedekah. Disebutkan pernah datang seorang Arab Badui yang tidak dikenal oleh Nabi SAW. Badui Pak. Ya. Datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, ya katanya ya Anda kalau sedekah nggak takut miskin. Ditantang Nabi SAW. Ya. Maka kata Nabi SAW, maka ambillah kamu lihat di ujung sana, di antara dua gunung, ya kamu lihat ada berapa banyak di situ domba, kamu ambil, bawa pulang semuanya, kata Nabi SAW. Sampai di kampungnya dia mengumumkan ke kaumnya, wahai kaumku, berimanlah, masuklah Islam berimanlah kepada Muhammad, yang mana dia kalau bersedekah nggak pernah takut miskin. Ya, kalau sedekah tuh nggak pernah berhitung dulu. Ya, kira-kira ini untuk makan bulan depan ini masih cukup ada enggak? Nabi SAW nggak begitu. Ya. Pernah datang sekelompok orang-orang miskin, meminta-minta. Kalau datang bukan 1-2 orang Pak, rombongan. Ya. Kalau kita kan kadang begitu, jangan dikasih, ntar dia tuman, ya nanti dia balik lagi ke sini. Kita kan begitu Pak. Merasa tidak nyaman. Ya, kalau dikasih, entar dia balik-balik terus. Nabi SAW datang serombongan, minta-minta. Datang kepada Nabi SAW, Nabi kasih. Mereka pulang. Cerita sama yang lain. Datang lagi. Nabi kasih. Mereka pulang. Sampai Nabi SAW katakan, saya udah gak ada yang bisa saya kasih di rumah, kata Nabi SAW. Udah habis. Gak ada yang bisa saya kasih lagi, kata Nabi SAW. Udah gak ada lagi. Itulah bagaimana kedermawanan Nabi SAW digambarkan seperti angin yang berhembus. Yang begitu kuat, yang dia bisa dirasakan hembusnya oleh siapa saja. Kedermawanan Nabi SAW bukan hanya dirasakan oleh sahabat-sahabatnya yang miskin saja, bahkan sahabat-sahabatnya yang kaya. Ya. Bahkan Nabi SAW memberi sahabat-sahabatnya juga yang beruang. Pernah suatu ketika dalam sebuah hadis disebutkan, usai sebuah peperangan, maka Nabi SAW memberikan para sahabatnya semua. Nabi dapat bahkan Abu Bakar dapat pemberian Nabi SAW. Diterima. Lalu kemudian Abdurrahman ibnu Auf merasa sedih Pak, karena hanya dia yang nggak dapat dari Nabi SAW. Ya meskipun hartanya dia sudah sangat melimpah Pak ya. Dia kemudian baper, ada apa dengan Rasulullah SAW? Abu Bakar aja dapat. Kenapa dirinya tidak dapat? Kemudian dia bersedih. Kemudian menangis Abdurrahman bin Auf. Sampai Umar radhiyallahu ta'ala anhu mengetahui Abdurrahman lagi sedih. Ditanya, wahai Abdurrahman, kenapa dengan engkau? Kata Abdurrahman, semua sahabat Nabi mendapat pemberian Nabi. Adapun saya enggak, kata Abdurrahman bin Auf. Ya. Maka disampaikan kepada Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Sampailah hal itu kepada Rasulullah SAW. Dikatakan, ya, maka dipanggil Abdurrahman bin Auf. Apa kata Nabi SAW? Wahai Abdurrahman, ya bagiku cukup keimananmu, wahai Abdurrahman. Ya, Nabi kenapa tidak memberi? Ya bukan Nabi marah kepada Abdurrahman bin Auf, akan tapi kata Nabi SAW, bagi saya cukup keimananmu, wahai Abdurrahman. Ya, itu satu pengakuan dari Nabi SAW, ya, akan keutamaan dari Abdurrahman bin Auf. Oleh karenanya para hadirin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah bulannya kita membelanjakan harta kita di jalan Allah.
kita alokasikan harta terbaik yang kita dapat selama ini dari Allah, kita belanjakan. Ya, apakah bisa dalam bentuk memberi makan orang berbuka di masjid, atau bisa dengan kita bersedekah? Ya, kita tingkatkan. Ya, karena demikianlah kita diteladani, mendapat teladan dari Nabi SAW untuk kita perbanyak sedekah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan kelapangan rezeki kepada kita semua, yang dengannya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita belanjakan harta kita di jalannya. Itu barangkali yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Jika ada pertanyaan barangkali silakan, Pak. Silakan. Iya. Di sini tentunya perlu kita perhatikan kembali yang dimaksud dengan berlebih-lebihan. Ya, dikatakan juga menyesal. Dalam hal ini Abu Bakar radhiyallahu taala anhu telah memberi contoh kepada kita semua, dan Nabi tidak mencela Abu Bakar ketika beliau mensedekahkan 100%, Pak. Enggak disisakan. Sampai Nabi SAW terheran dan bertanya, wahai Abu Bakar, apa yang kamu sisakan buat keluargamu? Sampai Nabi bertanya. Karena apa? Yang dibawa oleh Abu Bakar memang 100%, Pak. Dia nolin tuh tabungan dia. Kalau bentuknya tabungan hari ini, Pak, ya. Dia nolin. Ya. Tapi bedanya para sahabat dulu dan manusia zaman sekarang, kalau sedekah, manusia zaman sekarang berharap balasan duniawi. Ya. Sampai ada satu dai yang menjadi kondang, ya karena konsep sedekahnya, Pak, ya. Ya, sedekah 10 maka diganjar 10. Ya. Bahkan dia iming-imingi dunia. Ya. Pak, kalau mau besok-besok datang ke masjid, pengajian, pakai mobil, sedekahin motornya sekarang. Itu kan iming-iming dunia. Tidak seperti itu dahulu. Nabi mengiming-imingi sahabat untuk bersedekah bukan dengan cara seperti itu. Ya. Ya, kalau bulan depan mau gajinya naik 3 kali lipat, ya sekarang dienolin tuh. Jadi enggak seperti itu Nabi mengajarkan sedekah kepada para sahabatnya. Jadi pertama, tidaklah tercela jika seseorang, Pak, ya. Ini kan kembali kepada keyakinannya. Kembali kepada keyakinannya seperti halnya Abu Bakar yang mensedekahkan 100% dari seluruh hartanya. Dan itu bukan paksaan. Bahkan Umar datang, ya sesuai pada kemampuannya, hanya 50%. Utsman dengan kekayaan yang lebih banyak, ya 1/3 dari seluruh hartanya. Artinya itu adalah pilihan. Apabila seseorang merasa yakin, dan memang ketika Abu Bakar bersedekah 100%, kita tidak pernah dengar setelah itu dia jatuh miskin. Nggak pernah dengar setelah itu dia jatuh miskin. Itulah buah dari keyakinannya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Yang mana Allah tidak pernah menelantarkan Abu Bakar. Ya, tetap menjadi saudagar para sahabat Nabi SAW. Jadi tidak betul, ya, ada satu ucapan, apakah itu hadis ataupun ayat, yang mengatakan, ya jangan berlebihan dalam sedekah, karena kata berlebihan ini, ya standarnya apa? Ya, bahkan tadi dicontohkan sahabat 100% pun Nabi tidak mencegahnya. Ya, Nabi hanya bertanya, apa yang kamu sisakan buat keluargamu? Dia bilang Allah dan Rasulnya, cukup. Nabi tidak menghalang-halanginya. Kalaulah hal itu misalkan berdampak buruk, atau hal itu tidak baik dalam agama, Nabi tidak akan diam begitu saja. Pasti akan Nabi koreksi. Allahu a'lamu bishawab. Baik. Ada lagi? Baik, jika tidak ada, ya barangkali kita akhiri, Pak, ya sudah malam dan sudah lelah tentunya. Kita cukupkan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.